Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 42. Dengan saya Adinda Aulia Harisma. Hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif dan juga menginspirasi, di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Sobat Unisba, beberapa waktu yang lalu Unisba Blitar telah mengadakan pengukuhan guru besar bidang manajemen pendidikan kepada Dekan FKIP, yakni Profesor Dr. Suyitno MPD. Maka dari itu, pada hari ini kita akan berbincang dan berkenalan lebih dekat dengan beliau dan mengobrol tentang bagaimana proses beliau dari awal hingga saat ini menjabat sebagai guru besar. Mari kita sambut. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, semuanya lancar. Lagi sibuk rapat ya Dok ya? Iya, ya. Jadi tadi karena kita menjelang penerapan dari kurikulum UBE, ya tentu kami di fakultas juga siap-siap untuk itu. Baik, luar biasa. Harus tetap semangat ya Prof ya. Tetap semangat, alhamdulillah. Baik Prof, kemarin kan baru saja dikukuhkan sebagai guru besar dari manajemen pendidikan di Unisba Blitar. Betul. Apa yang Profesor rasakan? Bagaimana rasanya ini? Alhamdulillah ya, satu harapan yang selama ini saya punya dan itu terkabul, alhamdulillah saya merasa puas dan bangga. Baik. Tentu kebanggaan ini pun yang pertama kepada orang tua saya ya, saya bangga terhadap beliaunya. Kemudian kepada Sivitas Akademika di Unisba Blitar yang telah mensupport. Nah kemudian dari teman-teman kolega semuanya, ya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali tentang itu. Oke, berarti sangat bersyukur gitu ya Prof ya pastinya ya. Karena ini merupakan salah satu cita-cita Profesor. Iya tentu. Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Baik, ibarat Prof. gini, saya itu andai satu pekerjaan mana sih yang paling tinggi gitu ya. Nah ternyata saya diarahkan dari Tuhan Yang Maha Allah itu di bidang pendidikan. Pendidikan grade tertingginya mana? Profesor ya, ternyata terkabul. Alhamdulillah. Oke. Berarti memang dari awal Profesor ini tertarik di dunia pendidikan ya Prof? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak? Sebetulnya tidak. Awalnya tertarik di bidang apa? Kalau perjalanan pekerjaan ya, itu lulus S1 dulu, itu kerja di ngesup di PDAM tuh loh. PDAM. Nah, PDAM, proyek-proyek gitu ya, renovasi rumah dan macam-macam. Tapi nggak tahu, walaupun pekerjaan itu saya lakukan, tapi rasanya pendidikan itu tetap melekat. Artinya walaupun saya mengerjakan yang itu konstruksi atau yang sipil itu saya masih tetap ngajar gitu loh. Ya. Berarti memang tidak dari awal Profesor ini mengambil pendidikan ya? Ngambilnya pendidikan, cuman pendidikan teknik mesin saat itu ya. Oh iya, oke. Jadi S1-nya pendidikan teknik mesin. Pendidikan teknik mesin, tapi tetap pendidikan loh ya. Tetap pendidikan guys. Baik, lalu S2-nya? S2-nya pendidikan lagi, tapi pendidikan luar sekolah. Nah, berarti itu kan tidak sama-sama linear pendidikan, tapi agak belok. Agak dikit gitu. Iya Prof. Itu kenapa Prof? Alasannya? Alasan pertama itu kalau saat itu ya, kepinginnya itu saya tuh gelarnya insinyur. Masuklah teknik mesin. Nggak taunya ternyata di Malang itu pendidikan teknik mesin. Nah, berarti sarjana pendidikan itu tahunnya sudah saya kuliah. Oh, berarti saya nanti gelarnya bukan insinyur gitu. Tapi tetap jalan. Ya, itu. Dia menikmati itu saja ya. Kemudian yang kedua, pendidikan luar sekolah ya, karena saat itu memang peluang untuk mendapatkan bantuan beasiswa itu adalah prodi pendidikan luar sekolah di UM itu. Akhirnya saya ikut aja sudah. Itu S2? S2. Iya. Nah, baru
di S3-nya juga gitu. Oh, ada peluang nih untuk ngambil S3. Alhamdulillah di manajemen pendidikan. Itu beasiswa juga, Prof? Beasiswa, alhamdulillah. S2, S3 beasiswa ya? Sebenarnya S1 itu Aji Dharma dulu namanya. Beasiswa Aji Dharma, kemudian yang S2 itu BPPS ya. Sekarang mungkin LPDP itu ya. Kemudian yang di S3 juga BPPS saat itu. Berarti luar biasa sekali, S1, S2, dan S3 ditempuh dengan semuanya beasiswa. Nah, itu karena ya doa orang tua lah. Kalau saya mengandalkan biaya itu sudah nggak ada. Saya nggak ada pemikiran, oh nanti saya S2, saya S3 dan sebagainya. Kalau melihat dari sisi ekonomi. Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi memang karena semangat juang belajarnya tadi. Betul, ya Prof ya. Ini sebenarnya kalau Profesor sampai saat ini fokus pada pendidikan untuk tetap semangat belajar itu dari kemauan Profesor sendiri atau memang ada pendukung dari orang tua yang mengharuskan Profesor untuk terus maju gitu? Nah, ini saya tuh berbekal pada pesan dari almarhum ayah saya. Saat kecil, masih kecil, kowe lek kepengin beda karo kancamu ya sekolah. Ya itu yang saya pegang terus. Jadi walaupun dalam ketidakberdayaan secara ekonomi, saya itu punya cita-cita sampai di atas sekolah saya itu enggak ada. Berarti sudah harus ke S3 toh. Enggak ada S4 toh. Ya, berarti S3 selesai. Ya sudah. Nah, akhirnya karena saya juga berkecimpung atau mengabdikan diri dalam pendidikan sebagai dosen lah katakan seperti itu, maka saya juga harus berusaha untuk meraih pada jabatan tertinggi yakni guru besar. Guru besar, Berarti memang perjalanan karirnya pun tidak serta-merta langsung menjadi dosen ya? Oh, banyak. Banyak lika-likunya. Sama mau minta apa itu saya bisa ngelayani. Mau memperbaiki pipa ledeng, oke. Mau renovasi rumah, oke. Berarti semuanya bisa lah, multi talent. Insya Allah. Bahkan kalau satu di rumah itu dandani talang, ya. Itu ada plester yang jebol itu saya perbaiki sendiri. Luar biasa. Ini memang serba bisa, ini multi talent ya Sobat Unisba ya. Ya karena nekatnya itu. Karena nekat, berbekal nekat dan terarah pasti ya Prof ya. Insya Allah begitu, insya Allah begitu. Berarti itu ada bekal Yang nekat tadi itu karena profesornya mengambil S1-nya di pendidikan teknik atau memang niatan? Ya niatan. Jadi saya itu merasa puas. Itu kalau pekerjaan itu bisa saya laksanakan sendiri. Artinya begini, misalnya ya ada memperbaiki pipa bocor misalnya. Misal nih, ya kemudian saya itu bisa sebetulnya memperbaiki itu. Itu saya merasa puas. Walaupun sebetulnya saya bisa nyuruh orang lain untuk memperbaiki itu. Jadi ada kepuasan tersendiri kalau saya itu melakukannya sendiri. Baik. Luar biasa, ini memang niatnya dari hati. Kepuasan tersendiri itu ketika kita melaksanakan sendiri gitu ya Prof ya? Iya. Dan berhasil. Berhasil. Berarti pernah merasa gagal juga ya Prof ya? Oh banyak, otomatis. Dinamika kehidupan itu kan begini. Nah, ada kita antisipasi untuk kegagalan seperti apa. Kalau memang sudah terlanjur gagal ya bagaimana memperbaikinya kan gitu. Coba lagi terus ya. Nggak boleh nyerah. Betul. Kemarin kan saya juga sempat membaca biografi singkat dari Profesor kan. Di situ ketika perjalanan sampai menjadi guru besar itu sempat beberapa kali kena jurnal predator. Betul. Kok bisa begitu? Kan gini toh. Syarat untuk ke guru besar adalah punya artikel yang terindeks di Scopus kan gitu. Nah sekarang tuh banyak penawaran di media itu ini Scopus, Q4, Q3 dan macam-macam. Nah kita
waktu itu memang belum begitu betul-betul memahami karakteristik dari Scopus seperti apa. Ternyata jurnal-jurnal itu ya ada yang memang orientednya pada profit aja, ada yang memang kualitas itu. Nah, kadang-kadang saat itu pas saya submit beberapa misalnya 1 bulan atau 2 minggu tuh diterima, revisinya cuma dikit, nah itu malah pusing saya. Oh ternyata 2 bulan berikutnya atau udah discontinue, ya di Scopusnya. Itu sudah 3 kali. 3 kali. Biayanya nggak murah itu kalau menurut saya. Kadang ya 15, 17. Dalam sekali penerbitan itu? Iya, sekali submit itu. Sekali submit. Ya. 3 kali berarti, aduh. Ya lumayan. Lumayan lah. Ya. Emang itu berarti lika-likunya seperti itu betul, ya Prof ya? Betul, ya mungkin semuanya harus keberhasilan terbeli dengan model-model seperti itu juga bisa. Oke. Sampai sekarang akhirnya menjadi guru besar ini ya. Alhamdulillah. Baik Prof. Ini tadi kan salah satunya adalah kena jurnal Predator tadi ya. Apakah ada hal lain yang menguras tenaga dan pikiran Profesor selama perjalanan menuju guru besar? Oh tentu. Mohon maaf ya agak mundur ke belakang dikit ya. Baik. Saya dulu tuh kan home base saya itu tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Baik. Saya doktor di bidang manajemen pendidikan. Iya. Kemudian ngajar home base saya itu di ekonomi murni, di Malang sana. Oh di Malang. Ya. Oke. Nah, pada saat pengajuan kepangkatan jabatan fungsional, otomatis nggak diterima atau nggak sesuai dengan kualifikasi. Iya. Akhirnya muncullah rekomendasi dari Dikti. Ya. 2. 1, silahkan menempuh doktoral baru, ya sesuai dengan home base-nya, atau pindah home base, nyari yang sesuai dengan kualifikasi keilmuan saya. Akhirnya tahun 2022 kemarin itu saya pindah home base di institusi tercinta kita, Universitas Islam Blitar, dan teman-teman yang sini, para pimpinan, semuanya, dosen-dosen itu mensupport saya untuk mengajukan jabatan fungsional di guru besar. Masya Allah. Alhamdulillah berhasil. Terima kasih untuk institusi Blitar, institusi Universitas Islam Blitar dan pimpinan serta teman-teman yang ada di. Luar biasa sekali, memang disupport penuh ya Prof ya berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Masya Allah, berarti memang lika-likunya harus pindah home base. Bahkan ditawarkan untuk pindah home base atau sekolah lagi. Sekolah lagi. Itu lama ya kalau sekolah lagi ya berarti? Nah, untuk menempuh S3 itu ya paling cepat 3 tahun. Paling cepat. Paling cepat. Iya. Dan S3 saat saya dulu dengan S3 sekarang itu mungkin beda. Nah, kongkon mikir mana sih bikin pusing-pusing ya. Nah, saya pindah home base saja. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kan berarti Profesor sudah home base-nya sudah di Unisba Blitar. Universitas tercinta kita bersama ya, Prof ya. Otomatis kan jenengan Profesor juga berfokus pada manajemen pendidikan, betul ya? Betul. Bagaimana pandangan Profesor tentang pendidikan yang ada di Blitar, Prof? Di Unisba atau di Blitar? Di Blitar. Oh, di Blitar. Begini, secara umum. Sebetulnya Blitar Raya ya, kabupaten dan kota Blitar itu saya tahu secara kultural ya bahwa orang-orang Blitar itu memiliki potensi dan daya juang yang tinggi dalam pendidikan. Nah, tinggal kita memotivasi, memberikan peluang-peluang ya, mulai dari yang tengah kota sampai pesisir, sehingga hal itu menjadikan Blitar ini memang kota pendidikan. Artinya nggak ada yang kesulitan tentang
pelayanan pendidikan dan lain-lain. Punya potensi Blitar itu sebetulnya. Dan kalau kita lihat memang disinilah bapak pendiri bangsa. Betul. Ya, presiden pertama disumarekan. Ya. Nah itu memberikan inspirasi yang kuat bagi Blitar Raya ini, ya, bagi warganya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Baik. Itu berarti dari segi pendidikannya ya Prof ya? Iya. Kalau melihat dari segi gurunya atau tenaga pengajarnya, kira-kira apa sih yang perlu dikembangkan dan dievaluasi bersama untuk kebaikan pendidikan di Blitar? Ya, terima kasih. Jadi kita sudah masuk dalam era teknologi ya. Kemajuan teknologi ini suatu keniscayaan yang menuntut konsekuensi bagi pendidik utamanya. Ya, pendidik harus cakap tentang itu, memiliki adaptasi yang tinggi terhadap kemajuan teknologi. Karena anak-anaknya, peserta didiknya sudah pegang gadget dan macam-macam. Nah, di situ muncul banyak pengetahuan baru dan macam-macam. Nah, kalau gurunya nggak bisa adaptif, ya, tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan itu, ya akan tertinggal. Malah diece sama peserta didiknya. Ya. Tapi yang perlu dimatangkan juga bahwa guru itu memiliki mungkin pengetahuan teknologinya bisa sedikit ketinggalan, tapi analisis dan kebijakannya itu tentu lebih matang. Berarti memang harus tetap dalam pengawasan ya Prof? Iya, tentu. Kan sekarang memang banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat di gawai ini. Iya. Apapun bisa diakses, apalagi peserta didikan sekarang juga sangat kritis ya. Maka harus sebagai guru juga mungkin perlu lebih intens lagi dalam mengawasi peserta didiknya begitu ya Prof ya? Jadi guru itu kan memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, ya. Nah, maka keberadaan guru di depan kelas, ya, atau dosen lah di depan kelas, itu wajib hukumnya, ya. Nggak bisa kita selalu mengandalkan pembelajaran daring, pembelajaran ini untuk mendidik, membimbingnya itu sudah nggak bisa. Body language, ya, guru, bagaimana dia memotivasi, bagaimana dia memberi penghargaan dengan sentuhan dan macam, tidak akan muncul kalau di daring kan begitu. Ya. Virtual. Ya. Itu. Jadi saya sendiri memang walaupun kita masuk dalam era teknologi yang sudah mengenalkan pembelajaran online atau daring, saya tetap bersikukuh bahwa pembelajaran pada saat pembelajaran, keberadaan guru atau dosen di depan kelas itu mutlak wajib. Harus, ya. Kalaupun daring ya silakan, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan itu sebagai supporting, pendukung saja. Nah, begitu kira-kira. Berarti tetap kehadiran seorang guru di dalam kelas, tenaga pendidik dalam kelas itu memang wajib. Mutlak harus hadir ya. Nah, apalagi kalau di pendidikan dasar ya, dasar dan menengah. TK itu Prof. Ya, itu harus. Apalagi anak-anak kecil ya. Begitu. Baik Prof. Nah, sekarang kan Profesor sudah resmi menjadi guru besar di Universitas Blitar. Lalu kira-kira kontribusi apa yang ingin Profesor berikan di Universitas Blitar ini, Prof? Terima kasih. Jadi tentu dalam hal ini capaian guru besar itu saya katakan bukan akhir dari prestasi, tugas, justru menjadi titik tolak. Ya, artinya setelah saya menyandang gelar profesor atau guru besar, tentu kewajiban saya itu semakin tinggi pada institusi. Satu, dengan keberadaan saya dan saya terdorong tentunya bagaimana mengangkat
Universitas Blitar memiliki daya saing tinggi baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, tentu karena saya sudah pada labelnya itu ahli dalam manajemen pendidikan. Nah, ini tentang sekali ya. Tentu dalam memanage pendidikan utama di fakultas saya, yaitu ya saya dengan segala kemampuan yang saya miliki, memiliki daya saing yang tinggi. Prodi saya ada PGSD, ada PKN, ada biologi, ada bahasa Inggris. Itu ya memiliki daya saing dan nilai jual yang tinggi di masyarakat. Selain dengan penelitian-penelitian ya yang saya lakukan, utamanya pada bagaimana kita mengkaji tentang profesi keguruannya. Profesi keguruannya, baik. Kalau boleh tahu, riset profesor dulu tentang apa, Prof? Satu tentang bagaimana meningkatkan guru profesional, yaitu langkah-langkahnya seperti apa, kemudian bagaimana keberadaan teknologi ini untuk mensupport, ya, untuk membantu peningkatan profesionalisme guru. Dan saya menemukan begini, kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen itu guru profesional ditinjau dari 4 indikator ya, ada kompetensi pedagogis, kemudian sosial, kepribadian, dan profesi. Saya tambahkan 2 lagi, hasil temuan saya memang, ya, itu harus ada kompetensi psikologis dan kompetensi inovasi pembelajaran. Itu kalau ada 6 itu mungkin ya bisa menjadi guru profesional yang paripurna atau lengkap. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, berarti memang psikologis dalam sekolah itu memang perlu sekali. Oh, ya? sangat perlu. Ya. Jadi begini loh, ya saya katakan tadi ada unsur membimbing dan membina, ya, mendidik. Itu kalau nggak kita memiliki kompetensi psikologis, nggak nyampe, ya. Iya. Baik. Dan selain itu juga inovasi ya tadi, Prof. Betul. Adaptasi dengan perkembangan keilmuannya, teknologi. Luar biasa sekali, Profesor. Lalu kira-kira, Prof, untuk ini, ketika atau jika ada dosen atau tenaga pendidik lain yang ingin mengikuti jejak Profesor, pesan apa yang ingin Profesor sampaikan? Saya berharap memang teman-teman itu dalam pengembangan karir itu juga harus harus ditoto dan ditingkatkan. Artinya apa yang dipersyaratkan misalnya dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar, itu disiapkan matang-matang, jangan instan. Artinya kita sudah difasilitasi dengan BKD ya tiap semester. Nah, tiap semester tuh udah harus mulai nabung nih karya tulisnya, ya, publikasi ilmiahnya, penelitiannya, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada persyaratan khusus, artikel di Sinta 1 atau 2 atau Scopus itu sudah ada. Tidak bisa itu instan, ya. Nah, saya berharap sekali untuk teman-teman dosen khususnya di Universitas Islam Blitar, baik yang ada di FKIP atau fakultas lain, itu juga harus memiliki semangat yang tinggi dalam pengembangan karir ini. Amin ya Allah, semoga nanti kedepannya ada yang menyusul jejak Profesor Suyitno ya, Prof ya. Amin, semoga ya, Prof ya. Amin. Ini sepertinya memang dosen kita juga sangat semangat untuk terus berkembang gitu, Prof. Dan juga mengikuti perkembangan zaman pasti itu. Ya, saya siaplah membantu menularkan pengalaman untuk itu, ya. Harus begini dan sebagainya. Baik, Prof. Masya Allah sekali. Baik, terima kasih, Profesor.
ini pertanyaan penutup ya. Saya penasaran. Sebenarnya guru besar, gelar profesor sebagai guru besar ini sebuah anugerah atau mungkin sebuah musibah bagi Ya memang ya janganlah kalau musibah iya, ya. nggak musibah lah. Beban. Yang ya cuman ya harus tertuntut untuk ya memenuhi kewajiban seorang profesor ya. Baik. Kita laksanakan, kita mudah-mudahan lah semua itu sehat, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan benar. Amin, amin. Semoga semangat ya Profesor Terima atas gelar kasih. barunya. Semoga selalu bisa amanah dan bisa Amin. melaksanakan tugasnya sebagai siapa di sini dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu. terima kasih. Itu yang terima terpenting. kasih saya ucapkan kepada Profesor Suyitno karena telah menyempatkan hadir di sini di sela kesibukannya, Sobat Unisba Terima ya. kasih. Mungkin ada quote sedikit untuk Sobat Unisba yang sedang menonton Profesor. Oh iya. Oke, untuk semuanya saja perjuangan kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Artinya apa? Hasil tidak tiba-tiba, tapi butuh perjuangan. Gitu. Luar biasa sekali, Profesor. Tadi gimana, Prof? Perjuangan tidak ada. Perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Artinya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba muncul ujuk-ujuk mak betunduk, enggak bisa. Iya. Perjuangan. Iya, step by step lah Sobat Iya. Unisba ya. Semuanya itu tidak seperti mie yang instan. Mie instan aja butuh proses untuk dimasak loh, Prof. Iya, Harus iya. membuka bungkusnya, memasaknya, itu juga tidak instan ya, Prof ya. Baik Sobat Unisba, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Terima kasih juga kepada Profesor. Sekali lagi kasih. mengucapkan, saya Adinda Aulia Harisma. Saya Suyitno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you semuanya.